Selanjutnya di sini bisa kita tambahkan isian data ya, misalnya nama kelas ya, kita isi di sini untuk short answer-nya. Nah, kita copy aja di sini kelas, kemudian kita copy nomor absen misalnya. Oke, kemudian bisa kita isikan token. Nah, ini token ya, jadi di answer key-nya nih pastikan nanti poinnya 0 supaya tidak menambah di poin yang untuk pilihan gandanya tadi ya. Nah, token di sini caranya dibuat dengan regular expression. Di sini isi regular expression, di sini contain. Nah, di sini isi tokennya, misalnya PAH BP 9. Kalau misalnya salah, misalnya apa? Maaf, token salah, kita isikan begitu. Oke, selanjutnya kita tinggal memisahkan antara isian data tadi dengan soal. Nah, baru di sini diisi, pilih satu jawaban yang benar. Oke. Nah, ini kalau di preview maka siswa harus masukkan token. Nah, untuk kelas bisa kita isikan pakai multiple choice ya, atau drop down. Kita pilih drop down, misalnya kelas 9A, enter 9B, enter 9C, enter 9D, dan seterusnya misalnya. Ini kita coba hanya 4 kelas saja. Nah, selanjutnya untuk membatasi waktu bisa kita pakai pengaya ya, atau add-on ya, form limiter. Kalau belum ada bisa diinstalkan ya melalui Google aplikasi ini. Nah, kemudian set limit. Kemudian di sini kita batasi waktunya, misalnya date and time-nya kita batasi 20 sampai misalnya jam 10. Nah, ini kita set. Oke, ini kalau di save enable maka kalau ini dalam Google Form ini siswa sesuai dengan jadwal ini dia harus selesai sebelum ini, karena jam 10.00 tanggal 20 bulan Maret 2020 dia akan ditutup. Ini kalau kita membuat form limiter. Nah, ini juga bisa untuk membatasi jumlah peserta, misalnya tidak boleh lebih dari 50 misalnya. Kalau sudah 50 selesai biasanya, tidak ada yang bisa mengisi lagi. Nah, ini save enable. Oke, misalnya ini. Tapi karena ini sudah masuk di Google Form, Google Classroom, maka apa yang kita buat ini semuanya sudah ada di sana ya. Nah, kalau di Google Form di settingannya, kalau kita membuat kuis, jadi di settingannya di sini harus dibuat make a quiz supaya bisa digunakan untuk membuat kunci jawaban dan langsung kita bisa tahu nilainya. Kemudian di sini centangnya fungsinya adalah kalau kita centang ya, dia tahu jawaban salah dan benar. Tapi kalau tidak dicentang maka siswa tidak akan tahu jawaban yang salah yang mana. Termasuk ini juga, kalau ini di centang, dia langsung tahu bisa lihat previewnya, nilainya itu ya. Oke, kalau sudah di save ya, kita kembali ke classroom.
Nah, jadi ini sudah dalam bentuk classroom yang kita buat tadi. Kemudian untuk membagikan, jangan lupa kita share kelas kode. Oke. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke classroom ini dengan menggunakan akun lain. Ya, ini kebetulan sudah ada akunnya. Kita create join class. Nah, kita tinggal pastekan saja kelas kode yang tadi sudah di copy dari akun sebelah tadi. Nah, sudah join. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau ini sebagai siswa, kita bisa mengkomen di sini. Misalnya maksudnya apa, Pak? Langsung aja shred. Nah, gurunya nanti tinggal menjawab di classroomnya ini. Nah, mungkin belum di refresh ya. Oke, kita coba. Nah, komentar dari siswa tadi sudah ada di sini. Kita bisa jawab. Nah, ini fungsinya digunakan untuk interaksi antara siswa dan guru. Nah, kemudian kalau siswa ingin mengerjakan tesnya yang sudah disiapkan oleh gurunya, dia tinggal masuk di situ, di tugas yang sudah disiapkan oleh gurunya, langsung masuk ke tugas 1 Google Form-nya tadi. Nah, isilah nama berikut. Nah, misalnya nama AA, Budi misalnya. Budi kelas 9A. Tinggal ngisi aja nomor absen 24. Tokennya apa tadi? PAH B. Nah, kalau misalnya tokennya salah, maka nanti langsung akan menjawab maaf token salah. Oke, kalau sudah next. Nah, ini dia tinggal ngisi aja. Kita coba isi secara acak ya. Nah, kalau sudah submit. Oke, nah kita tinggal view score. Nah, di sini dapat total poinnya 20. Ini untuk siswanya. Kalau untuk gurunya, maka classwork-nya tadi ya. Nah, ini tandanya people-nya tadi ya. Ini people berapa yang sudah bisa dilihat di sini ya. Kemudian kita untuk melihat tugasnya, cari di respons ya. Ada respons 1 yang sudah mengisikan ya. Ini nilainya berapa. Kalau sudah dalam jumlah yang besar, ini bisa kita lihat di Google Form. Biasanya kalau belum pernah dibuka, dia harus create Google Sheet-nya. Nah, ini Budi, dia dapat ini 20 ini. Nah, itu daftar nilai ya di dalam Google Sheet yang sudah dikerjakan oleh anak-anak kita. Nah, jadi classroom-nya tadi ya, di drive classroom-nya juga sudah ada ya. Jadi sudah kelihatan agama Hindu tadi ya, kelas
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya akan sharing pembelajaran online atau e-learning melalui Google Classroom. Syarat utama untuk bisa menggunakan fasilitas Google Classroom adalah kita punya akun di Gmail. Kalau belum, tentu harus buat terlebih dahulu. Selain menggunakan PC, kita juga bisa menggunakan Android. Kalau di HP atau Android, kita harus install dulu Google Class melalui Play Store. Nanti masuknya tetap menggunakan akun Gmail kita. Setelah kita masuk melalui akun Gmail, ya, ini langsung aja saya masuk melalui akun Gmail saya. Nah, kemudian di sini nanti ada Google Apps, ya. Jadi tombol untuk Google Apps. Ini banyak aplikasi yang ditawarkan oleh Google, ya. Jadi kalau kita scroll ke bawah itu banyak sekali, ya, mulai dari Drive, Foto, Shopping, Duo, kemudian ada Google Doc, Google Sheet, Google Slide dan sebagainya, sampai di sini ada Classroom. Nah, setelah kita klik Classroom, maka nanti akan muncul seperti ini. Ya, jadi kalau kita sudah buka web browser, bisa juga kita langsung ketik di sini classroom.google.com, maka nanti akan muncul menu untuk sign in, ya. Setelah kita masuk, maka nanti di sini akan muncul Google Class kita. Kalau yang belum pernah membuat, maka di sini nanti akan kosong. Kalau yang sudah pernah membuat, di sini nanti akan ada banyak Google Class atau kelas yang sudah pernah kita buat. Nah, di sini ada infonya, nama kelasnya, kemudian jumlah siswa yang sudah masuk dan sebagainya. Nah, pada Google Classroom ini di sini ada menu, ya. Nah, ini menu untuk kelas kita, ya. Jadi ada berapa banyak kelas kita yang sudah kita buat. Nah, yang di kiri. Kemudian yang di kanan di sini ada tanda plus, ya. Ini adalah untuk membuat create class atau untuk join class. Kalau kita join class berarti kita harus punya akses kode yang telah dibuat oleh guru atau tutornya. Nah, di sini kita akan coba create class, ya. Oke, kita centang, langsung continue. Nah, di sini ada yang harus kita isi, ya, terkait dengan kelas apa yang akan kita buat. Misalnya kita di sini PAH BP kelas 9 misalnya. Nah, kemudian sectionnya nanti kita bisa isi, atau mungkin kita isi kelasnya 9A, 9B dan seterusnya, atau mungkin apa, ya, subjek mungkin bisa kita isi tahun pelajaran atau apa, ya, atau kelasnya. Roomnya kita bisa isi 1, 2, A, B, C dan seterusnya. Nah, ini untuk sementara kita bisa isi room 1, sectionnya adalah misalnya kita isi A. Nah, subjeknya kita kosongin aja. Oke, setelah create class, ya, maka nanti secara otomatis akan muncul, ya, ini Google Class yang sudah kita buat, ya. Ini masih standarnya Google. Nah, di sini ada kelas kode yang nanti bisa kita bagi ke anak-anak didik kita. Nah, ini. Jadi dengan kode ini mereka akan bisa join ke kelas kita. Untuk mengganti headernya bisa kita ubah di sini, ya. Upload foto. Nah, kemudian kalau kita sudah buat di komputer, ya, kita bisa select photo from your computer. Nah, ini kebetulan saya sudah siapkan di untuk headernya, ya, sudah saya siapkan di sini, ya. Nah, ini
BP kelas 9. Nah, ya, nanti untuk image-nya biasanya harus ada ketentuan, yaitu 800 sampai 800 kali 200 pixel ya. Kalau terlalu kecil biasanya tidak bisa. Nah, ini kita atur sedemikian rupa, kemudian select kelas tema ya. Changing, maka ini sudah berubah kelas kita. Nah, di sini ada semacam kayak Facebook ya, semacam ada halaman atau dinding yang kita bisa share ya, misalnya di sini. Nah, ini apa yang akan kita bagi. Nah, di sini ada bisa kita tambahkan add ya. Add itu bisa dari Google Drive kalau kita sudah pernah membuat, bisa dari link ya. Misalnya ini dari link ini ya, misalnya kita ini ada buku apa, pendidikan agama Hindu yang terbaru misalnya. Nah, ini kita bisa linkkan di sini ya. Nah, di anak-anak nanti otomatis akan bisa melihat di sana. Nah, kalau misalnya ada buku yang sudah kita buat atau yang sudah kita simpan di drive, itu bisa kita masukkan di sana juga. Nah, ini contoh ini dari drive yang sudah ada. Ini adalah buku kelas 9 ya. Nah, ini tinggal copy di sini aja ya, copy linknya ya, kita masukkan misalnya ya, add link ya. Oke ya, kita tambahkan. Nah, jadi maka nanti anak-anak bisa melihat buku atau link yang sudah kita share. Kalau kita punya file di komputer, bisa tambahkan dari file ini, misalnya file presentasi atau file yang lain. Bisa juga dari link YouTube ya, YouTube yang mungkin kita bisa tambahkan di sana ya. Tentu nanti harus kita atur kembali supaya tidak misalnya terlalu lama dan sebagainya. Oke, misalnya kita beri perintah di sini ya, di sini silahkan baca dan pelajari misalnya. Oke, nah kalau sudah, setelah itu kita pause ya, kita pause. Nah, setelah kita posting ya, nah ini nanti anak-anak yang mengikuti kelas kita bisa membuat komentar di sini, atau mungkin kita juga bisa membuat komentar di sini. Misalnya setelah mempelajari ya halaman misalnya 78, apa yang Anda pikirkan tentang materi tersebut. Nah, nanti Anda bisa share di sini dan siswa bisa langsung
berinteraksi dengan Anda melalui Google Classnya. Untuk menambahkan tugas kepada siswa atau peserta yang ikut di kelas kita, bisa klik classwork, kemudian kita create assignment atau tugasnya ya. Jadi ada assignment, quiznya, ada pertanyaan, ada material. Kalau material ini biasanya menuntut siswa untuk mengupload hasil karya mereka, apakah berupa artikel dalam bentuk file, portofolio, dan sebagainya. Kita coba sekarang ke quiz assignment, dimana quiz assignment nanti otomatis akan terintegrasi ke Google Form. Oke, ini kita buat sekarang misalnya tugas 1. Nah, kemudian kita buat instruksinya misalnya kerjakan tugas berikut misalnya. Ya, kemudian kita bisa edit Google Form-nya kita di quiz tadi ya, yang kita create tadi. Nah, ini otomatis kita akan masuk ke tutorial Google Form ya. Di Google Form sebagaimana yang ada, Google Form yang mungkin banyak dibuat oleh guru untuk memberikan tes kepada siswanya ya. Di sini adalah ada beberapa informasi ya. Di sini ada nama filenya, kemudian kalau ada tanda ini namanya pengaya atau add-on ya. Kalau ini adalah untuk mengkustomisasi temanya. Jadi misalnya nanti kita buat warnanya seperti apa, backgroundnya seperti apa. Untuk menampilkan itu preview di sini, settingannya di sini ya. Kalau ini untuk berbagi nanti ya, send dalam bentuk yang bisa kita buat untuk linknya, atau mungkin dalam bentuk embednya. Oke. Nah, sekarang kita coba ini, kita rubah nama filenya menjadi tugas 1 ya. Secara otomatis Google nanti akan langsung men-saving ya. Kita tidak perlu save karena otomatis nanti langsung akan di-save oleh Google ya. Misalnya ini deskripsinya apa ya, pilih satu jawaban yang benar. Oke. Nah, sekarang ini ada questionnya, ada jawabannya, optionnya. Nah, ini saya akan berikan contoh untuk pilihan ganda ya. Nah, kalau kita sudah punya file, kita tinggal buka saja ya. Misalnya kita sudah menyiapkan filenya untuk soal itu ya. Kita tinggal copy saja ya. Kita tinggal copy saja. Nah, misalnya contoh seperti ini. Nah, ini contoh. Ini tinggal copy, Ctrl C, kita pastekan di sini ya. Nah, ini kita soalnya kita kosongi saja nomor soalnya. Oke, ini kita copy ya. Nah,
Oke, nah ini satu soal sudah dibuat. Nah, kalau kita klik required, maka required ini ya, maka soal nanti harus wajib dijawab oleh siswa atau peserta kita ya. Kalau belum jawab biasanya akan ada peringatan. Oke, nah di sini bisa kita tambahkan shuffle option order ya. Jadi ini untuk mengacak option jawaban ya, mengacak option jawaban dan juga mungkin soal. Oke, nah kalau untuk kuncinya kita buat itu pakai answer key ya, answer key ini. Nah, kita coba nanti bikin 5 soal ya, per soal itu poinnya 20. Nah, kemudian kita klik yang jawaban yang benar. Nah, berarti ini jawaban yang benar. Oke, kalau sudah done. Nah, kemudian kalau kita ingin buat lagi ya, jadi nanti total poinnya dari sini ya, kita copy saja sebanyak 5 ya. Oke, duplicate lagi sebanyak sampai 5. Oke, lanjut. Jadi kalau untuk soal di form atau di Google Form ini biasanya tidak bisa kita buat dalam beberapa paragraf atau beberapa baris, berapa paragraf ya ini, tetapi dia biasanya hanya satu paragraf saja. Sehingga untuk soal yang seperti tabel, kemudian data dan sebagainya itu biasanya sulit, apalagi seperti ini. Kalau yang seperti ini harus memerlukan bantuan, dia soalnya itu dibuat dalam bentuk image. Ini saya contohkan bagaimana membuat soal dalam bentuk image ini. Nah, kalau misalnya soalnya sudah tersedia dalam bentuk tabel seperti ini ya, ini kita contohkan ya, tabel. Oke, kita snapshot ya kalau dalam bentuk PDF. Kalau dalam bentuk Word bisa di print screen. Oke, kita copy, misalnya kita pakai di PowerPoint atau mungkin juga bisa di Paint, Microsoft Paint ya, atau di Word ya, bisa, semua bisa. Kita save as picture ya, soal latihan PAH ya, misalnya PNG ini sudah ada satu tadi, kita pakai 2 ini. Nah, sekarang soal ini kita panggil tadi ya, kita pakai browse ya. Kalau nggak pakai browse biasanya bisa di drag ya, bisa di drag itu diklik kemudian diseret. Nah, yang di sini saya contohkan pakai browse ya. Oke. Nah, tadi masuk di picture ya, soal ya, nama filenya soal latihan ya, kita cari soal latihan PAH 2 ya. Oke, open.
kita buka. Sudah. Nah, ini soalnya. Nah, untuk apa optionnya ya, tetap kita copy option A, B, C nya. Nah, kenapa saya tidak cantumkan ABC nya? Nanti kalau di shuffle biasanya dia akan apa namanya tidak berurutan nanti jadinya. Nah, ini yang tadi kita delete dulu ya. Oke, kita tinggal paste saja, Ctrl V. Ya, tadi kuncinya adalah B. Ya, kita cari sekarang kuncinya. Ya, answer key. Ini di B. Oke. Kalau sudah down. Nah, ini sudah. Selanjutnya di sini bisa kita tambahkan isian data ya. Misalnya nama, kelas ya, kita isi di sini untuk short answer-nya. Nah, kita copy aja di sini kelas. Kemudian kita copy nomor absen misalnya. Oke. Kemudian bisa kita isikan token. Nah, ini token ya. Jadi di answer key-nya nih pastikan nanti poinnya 0 supaya tidak menambah di poin yang untuk pilihan gandanya tadi ya. Nah, token di sini caranya dibuat dengan regular expression. Di sini isi regular expression, di sini contain. Nah, di sini isi tokennya. Misalnya BP9. Kalau misalnya salah, misalnya apa? Maaf, token salah. Kita isikan begitu. Oke, selanjutnya kita tinggal memisahkan antara isian data tadi dengan soal. Nah, baru di sini diisi, pilih satu jawaban yang benar. Oke. Nah, ini kalau di preview maka siswa harus masukkan token. Nah, untuk kelas bisa kita isikan pakai multiple choice ya, atau drop down. Kita pilih drop down, misalnya kelas 9A, enter 9B, enter 9C, enter 9D, dan seterusnya misalnya. Ini kita coba hanya 4 kelas saja. Nah, selanjutnya untuk membatasi waktu bisa kita pakai pengaya ya, atau add-on ya, form limiter. Kalau belum ada bisa diinstalkan ya melalui Google aplikasi ini. Nah, kemudian set limit. Kemudian di sini kita batasi waktunya, misalnya date and time-nya kita batasi 20 sampai misalnya jam 10. Nah, ini kita set. Oke, ini kalau di save enable maka kalau ini dalam Google Form ini siswa
sesuai dengan jadwal ini dia harus selesai sebelum ini, karena jam 10.00 tanggal 20 bulan Maret 2020 dia akan ditutup. Ini kalau kita membuat form limiter. Nah, ini juga bisa untuk membatasi jumlah peserta, misalnya tidak boleh lebih dari 50 misalnya. Kalau sudah 50 selesai biasanya, tidak ada yang bisa mengisi lagi. Nah, ini save enable. Oke. Misalnya ini. Tapi karena ini sudah masuk di Google Form, Google Classroom, maka apa yang kita buat ini semuanya sudah ada di sana, ya. Nah, kalau di Google Form di settingannya, kalau kita membuat kuis, jadi di settingannya di sini harus dibuat make a quiz supaya bisa digunakan untuk membuat kunci jawaban dan langsung kita bisa tahu nilainya. Kemudian di sini centangnya, fungsinya adalah kalau kita centang, ya, dia tahu jawaban salah dan benar. Tapi kalau tidak dicentang, maka siswa tidak akan tahu jawaban yang salah yang mana. Termasuk ini juga, kalau ini di centang, dia langsung tahu bisa lihat previewnya, nilainya itu, ya. Oke, kalau sudah di save, ya, kita kembali ke Classroom. Nah, jadi ini sudah dalam bentuk Classroom yang kita buat tadi. Kemudian untuk membagikan, jangan lupa kita share kelas kode. Oke. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke Classroom ini dengan menggunakan akun lain, ya. Ini kebetulan sudah ada akunnya. Kita create join class. Nah, kita tinggal pastekan saja kelas kode yang tadi sudah di copy dari akun sebelah tadi. Nah, sudah join. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau ini sebagai siswa, kita bisa mengkomen di sini. Misalnya maksudnya apa, Pak? Langsung aja straight. Nah, gurunya nanti tinggal menjawab di Classroom-nya ini. Nah, mungkin belum di refresh, ya. Oke, kita coba. Nah, komentar dari siswa tadi sudah ada di sini. Kita bisa jawab. Nah, ini fungsinya digunakan untuk interaksi antara siswa dan guru. Nah, kemudian kalau siswa ingin mengerjakan tesnya yang sudah disiapkan oleh gurunya, dia tinggal masuk di situ, di tugas yang sudah disiapkan oleh gurunya, langsung masuk ke tugas 1 Google Form-nya tadi. Nah, isilah nama berikut. Nah, misalnya nama AA, Budi misalnya. Budi kelas 9A. Tinggal ngisi aja nomor absen 24. Tokennya apa tadi? PAH B. Nah, kalau misalnya tokennya salah, maka nanti langsung akan menjawab maaf, token salah. Oke, kalau sudah, next. Nah, ini dia tinggal ngisi aja. Kita coba isi secara acak, ya.
Nah, kalau sudah submit. Oke, nah kita tinggal view score. Nah, di sini dapat total poinnya 20. Ini untuk siswanya. Kalau untuk gurunya, maka classwork-nya tadi ya. Nah, ini tandanya people-nya tadi ya. Ini people berapa yang sudah bisa dilihat di sini ya. Kemudian kita untuk melihat tugasnya, cari di response ya. Ada respons 1 yang sudah mengisikan ya. Ini nilainya berapa. Kalau sudah dalam jumlah yang besar, ini bisa kita lihat di Google Form. Biasanya kalau belum pernah dibuka, dia harus create Google Sheet-nya. Nah, ini Budi, dia dapat ini 20. Oke, selanjutnya jika kita ingin mengetahui classroom yang sudah kita buat, itu oleh Google sudah dibuatkan folder sendiri namanya classroom ya. Ini tinggal kita buka. Jadi sekali waktu kalau kita ingin ngecek kelas yang kita buat, termasuk responnya dan sebagainya, itu ada di sini. Jadi secara otomatis tersimpan di sini. Tadi kita sudah buat ini PAH-BB kelas 9 ini. Nah, ini kita buka. Nah, tugas siswa semuanya, responnya semuanya sudah ada di sini. Nah, kemudian kalau sudah selesai kelas kita itu, murid kita sudah lulus, itu bisa kita remove di sini. Ya, ini kalau kita ingin mengirimkan email di sini, kalau kita ingin inaktifkan nanti di sini. Nah, kalau remove, maka nanti akan ada ini. Anda yakin kita remove, maka dia akan keluar dari kelas kita. Kalau dari siswa itu bisa melalui unenroll ya. Jadi di sini kita unenroll, maka secara otomatis dia akan keluar dari kelas ya. Nah, ketika di unenroll, nah dia otomatis keluar dan kelas yang ada di sini ya, yang tadinya people-nya 1, dia menjadi 0. Oke, itu kalau kita ingin mengeluarkan dan mengenroll siswa peserta kelas kita. Kemudian kalau kita ingin kelas kita ganti ya, kita tinggal section aja, misalnya ini section B, kemudian room-nya 2 ya. Ini bisa dideskripsikan apa, terus kode kelasnya bisa di reset. Nah, otomatis setelah di reset, ini kode kelasnya akan ganti, baru di save. Oke. Jadi nanti untuk kelas yang baru, jadi atau tahun ajaran yang baru ya. Ini Bapak Ibu, demikian tutorial Google Classroom dan Google Form yang sekaligus kita integrasikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan.